Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hujan deras melanda Padang sejak Selasa malam, sebabkan pohon tumbang dan menimpa pondok dan kabel listrik. Rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Bandarjo digelar Satreskrim Polres Pasaman Barat. Istri perwira polisi ditangkap jaksa hingga ledakan di pabrik semen Endarung yang melukai 5 pekerjanya kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tim reaksi cepat dari BPBD Kota Padang melakukan evakuasi terhadap 5 titik pohon tumbang di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Padang pada Rabu siang. BPBD Kota Padang mencatat ada 5 lokasi pohon tumbang yang mengakibatkan terhambatnya akses lalu lintas kendaraan. Pohon yang tumbang berada di kawasan Teluk Bayur, Seberang Padang, Padang Timur, Ulakarang, serta Koto Tangah. 1 pohon pelindung yang tumbang berukuran cukup besar di Jalan Andalas, Padang Timur, menimpa sebuah pondok kayu serta kabel listrik hingga menghambat akses lalu lintas warga. Pohon yang tumbang itu mempunyai ketinggian 17 meter hingga 20 meter dan berdiameter 60 hingga 100 meter. Di Teluk Bayur ada pohon tumbang satu buah yang menghambat akses jalannya. Alhamdulillah sudah dievakuasi oleh tim TNC di Kota Padang malam tadi selesai. Kemudian dari informasi pagi hari tadi juga terjadi pohon tumbang seperti di seberang Padang sudah dievakuasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun BPBD Kota Padang tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan dikhawatirkan akan memicu tumbangnya pohon. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, petugas Dinas Pemadam Kebakaran, polisi, tentara, dan dibantu warga setempat mencari seorang nelayan yang hilang saat melaut di perairan Ulakarang, Kota Padang pada Rabu pagi. Menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan menyisiri perairan Ulakarang hingga radius 200 meter dari titik awal korban dinyatakan hilang. Pencarian yang dilakukan tim SAR selama lebih dari 2 jam membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Suli, berusia 68 tahun. Warga Ulakarang itu diketahui pergi melaut sejak Selasa sore. Akibat cuaca buruk, perahunya dihantam gelombang tinggi. Perahu korban ditemukan masih dalam keadaan hidup mesin. Tapi korban tak ditemukan dan dinyatakan hilang. Terima kasih. Pada hari ini kami melakukan pencarian di LKP radius 500 meter. Kami melakukan pencarian selama 2 jam lebih. Alhamdulillah pada pukul 14.15 korban berhasil ditemui oleh tim SAR gabungan untuk radius bertemunya korban sekitar 200 meter dari titik LKP. Keadaan apa, Pak? Untuk korban kita temukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi tim SAR ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan bersama BPBD dan dibantu warga setempat melanjutkan pencarian seorang warga yang hanyut terbawa arus saat menyeberangi Sungai Batang Suranti
di Nagari Koto Nantigo Utara Suranti, pesisir selatan. Korban yang bernama Yung Ayat dan berusia 65 tahun, warga Kayu Gadang, Nagari Koto Nantigo Utara Suranti, terseret arus air bah pada hari Senin sekitar pukul 5 sore. Kejadian bermula saat korban bersama istrinya pulang dari ladang dan akan menyeberangi sungai. Namun naas, saat korban baru menyeberang, debit dan arus air seketika meningkat dan menghanyutkan korban. Pada pencarian hari ketiga ini, tim SAR menyisiri aliran sungai dengan perahu karet hingga ke muara yang berjarak sekitar 8 km. Selain itu, warga setempat juga menyelami lubuk-lubuk yang ada di sepanjang aliran sungai itu. Bahwa telah terjadi satu orang warga hanyut di Sungai Suranti, diduga terbawa arus air bah pada saat menyeberang sepulang dari ladang. Kami akan bagi dua area pencarian, dari hulu sungai sampai ke jembatan gantung atau Tembulun, dari Tembulun sampai ke muara, dan tidak untuk kemungkinan sampai ke laut. Untuk rencana ke depannya kalau belum ditemukan hari ini. Rencananya, pencarian korban akan dilanjutkan pada Jumat ini. Namun tim SAR mengalami kendala yang sangat berarti, yakni air sungai cukup deras dan keruh dibanding hari biasanya, sehingga menyulitkan tim SAR saat menyelam di beberapa lubuk yang dicurigai. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar, statusnya dinaikkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjadi siaga atau level 3 pada 9 Januari lalu. Langkah ini dilakukan karena sesuai pengamatan, intensitas erupsi Merapi mulai bertambah dan tipe erupsinya pun bergeser dari freatik, yakni pelepasan energi yang disertai ledakan, dan keluarnya material vulkanik ke udara, terutama gas dan abu, ke tipe magmatik, yakni sumber letusannya berasal dari magma. Hasil pemantauan visual maupun instrumental sejak awal Januari hingga hari ini memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, gempaan maupun visual, gempa-gempa vulkanik dalam yang merupakan indikasi daripada suplai magma juga meningkat, serta gempa-gempa low frekuensi. Dan secara visual kita melihat sejak tanggal 6 juga terjadi peningkatan lontaran material pijar. Jika itu terjadi, maka 3 daerah di Tanah Datar, yakni Nagari Andaleh, Nagari Sabu, dan Nagari Batipuh, sangat berpotensi dialiri lahar panas. Hal yang sama juga terjadi di 2 daerah di Agam, yakni Nagari Sungai Pua dan Nagari Sarya. Prediksi aliran lahar panas ini dibuat oleh seorang praktisi GIS dan penginderaan jauh, Angga Febriano, yang disebar di media sosial dan telah ditonton oleh lebih 500 juta orang atau tepatnya 770.000 orang per hari Kamis siang 11 Januari. Selain ancaman lahar panas, beberapa daerah lain pun terancam banjir lahar dingin karena dilalui oleh sungai yang bersumber dari Gunung Merapi. Yaitu Nagari Andaleh. Hasil analisa kami pun tidak jauh berbeda dengan peta tersebut. Nagari-nagari yang paling berpotensi menurut kami yaitu Nagari Sabu, Batipuh Aceh, Andaleh, dan Batipuh Baru. Nah, untuk arah barat laut itu ada yang berisiko yaitu Sungai Pua dan perbatasan Bukit Batabu, kemudian Kubang Putih dan Kubu Ranjuang. Informasi yang disampaikan Angga melalui media sosial sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Pasalnya, dengan informasi itu, warga di sekitar Gunung Merapi telah memiliki data dan bisa melakukan evakuasi mandiri. Aldian melaporkan dari Padang.